Sebuah kisah yang memberi pelajaran penting tentang berziarah kubur dari seorang sufi yang bernama Hasan Al-Basri. Pada suatu sore, Hasan Al-Basri sedang duduk di teras rumahnya. Tak lama kemudian lewat iringan jenazah dan rombongan pelayat di belakangnya. Di bawah keranda yang diusung, berjalanlah seorang gadis kecil sambil terisak-isak. Sebuah kisah yang memberi pelajaran penting tentang berziarah kubur dari seorang sufi yang bernama Hasan Al-Basri. Pada suatu sore, Hasan Al-Basri sedang duduk di teras rumahnya. Tak lama kemudian lewat iringan jenazah dan rombongan pelayat di belakangnya. Di bawah keranda yang diusung, berjalanlah seorang gadis kecil sambil terisak-isak. Ia adalah putri orang yang meninggal itu. Keesokan harinya, usai sholat subuh, gadis kecil itu bergegas lagi ke makam ayahnya. Imam Hasan Al-Basri mengikutinya sampai ke makam. Ia bersembunyi di balik pohon. Ia mengamati gerak-gerik gadis kecil itu secara diam-diam. Gadis kecil itu berjongkok di depan gundukan makam. Ia menempelkan pipinya ke atas gundukan tanah. Sejurus kemudian ia meratap dengan kata-kata yang terdengar jelas oleh Imam Hasan Al-Basri. "Ayah, bagaimana keadaanmu tinggal sendirian dalam kubur yang gelap gulita tanpa pelita dan pelipur?" "Ayah, kemarin malam aku menyalakan lampu untukmu. Semalam siapa yang menyalakannya untukmu? Kemarin masih kubentangkan tikar. Kini siapa yang melakukannya? Ayah, kemarin malam aku masih memijat kaki dan tanganmu. Siapa yang memijatmu semalam? Ayah, kemarin aku memberimu minum. Siapa yang memberi minum tadi malam kepadamu? Kemarin malam aku membalikan badanmu dari sisi yang satu ke sisi yang lain agar engkau merasa nyaman. Siapa yang melakukannya untukmu semalam?" Mendengar rintihan gadis kecil itu, Hasan Al-Basri tak kuasa menahan tangis. Dia keluar dari tempat persembunyiannya, menemui gadis kecil itu. "Wahai gadis kecil, jangan berkata seperti itu. Tetapi ucapkanlah, Ayah, kuhadapkan engkau ke arah kiblat. Apakah engkau masih seperti itu atau telah berubah? Ayah, kami kafani kau dengan kain terbaik. Masih utuhkah kain kafan itu?" Ulama mengatakan bahwa hamba yang mati ditanya imannya. Ada yang menjawab dan ada yang tidak. "Bagaimana denganmu, Ayah? Apakah engkau bisa mempertanggungjawabkan imanmu, Ayah? Ataukah engkau tak berdaya?" Ulama mengatakan kubur sebagai taman surga atau jurang menuju neraka. Kubur kadang membelai orang mati seperti kasih ibu,
atau kadang menghimpitnya seperti tulang belulang berserakan. Apakah engkau dibelai atau dihimpit, ayah? Kata ulama, orang yang dikebumikan menyesal mengapa tak memperbaiki, tak memperbanyak amal baik. Orang ingkar menyesal dengan tumpukan maksiat. Apakah engkau menyesal karena kejelekanmu ataukah karena amal baikmu sedikit, ayah? Ayah, engkau sudah tiada. Aku sudah tak bisa menemanimu lagi hingga hari kiamat nanti, wahai ayah. Janganlah kau rintangi pertemananku dengan ayahku di akhirat nanti. Gadis kecil itu menengok kepada Imam Hasan al-Basri seraya berkata, betapa indah harapanmu kepada ayahmu, betapa baik bimbingan yang telah ku terima. Engkau ingatkan aku dari lelap lalai. Kemudian Syekh Hasan al-Basri mengajak gadis kecil itu meninggalkan makam ayahnya. Dengan berjalan kaki mereka pulang sembari berderai tangis, tangisan keharuan antara kesadaran dan pertaubatan.